untuk kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah berbalas pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada para keluarga dan sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa berusaha, senantiasa belajar untuk tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saja malam Selasa ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan di Al-Huda, yakni biasa di awal bulan ini kita adakan manakib, ya Ustaz, manakib Syekhona Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirrah. Namun pada malam hari ini ada yang istimewa karena tentunya kita hadir juga dengan beberapa tokoh-tokoh para sesepuh kita, wabil khusus dari pengurus baik ranting Cempaka Putih Timur dan juga MWC Kecamatan Cempaka Putih, dan tentunya dalam rangka intinya silaturahmi antara pengurus NU dan juga warga Nahdliyin dan juga para jamaah zikir istighosah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Sebagai pembuka pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wali kuliniyatin susuliyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kiram ajma'in sayyidul lillahi lahumul Fatihah. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Cempaka Putih Timur, yaitu Ustadz Eko Fianto SE. Waktu dan tempat pada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Jarun Hasan selaku Suriah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Cempaka Putih Timur. Yang saya hormati Kiai Haji Ferry Junaidi SE selaku Ketua Suriah Jerman Jakarta Pusat dan juga Ketua TGN Jakarta Pusat. Yang saya hormati Pak Lurah Amadeo, yang saya hormati Bapak Alan yang mewakili Bapak Widianto yang beliau berhalangan hadir hari ini, tadi sudah izin dan pamit kepada pengurus. Yang saya hormati para jamaah TGN dan juga jamaah Masjid Al-Huda dan juga khususnya para warga Nahdliyin Kelurahan Cempaka Timur, tanpa mengurangi rasa takzim saya pada para jamaah yang tidak bisa diberikan satu persatu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat tidak sayangnya kita semua diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk menuju ke acara yang insya Allah acara di ridha Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tercurah pada baginda besar Muhammad, pada keluarga, sahabat dan umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan juga kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Haji Ketua Batas yang mana telah mengizinkan Masjid Al-Huda ini sebagai sekretariat pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah menjadi sekretariatan bersama dari Pagar Nusa, dari Ansor Cepaka Timur dan Timur, Banser, dan juga TKN Cepaka Putih. Alhamdulillah ini semuanya adalah merupakan unsur dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Dan waktu itu diresmikannya, alhamdulillah waktu itu pas acara subuh gabungan yang diadakan MUI dan juga DIB Cepaka Putih. Pada malam hari ini kebetulan ini adalah acara yang tahun kedua, yang sebelumnya tahun 2024 juga dilaksanakan di Masjid Al-Huda. Alhamdulillah terlaksana baik. Dan sekarang dari yang kedua untuk pelatihan dan pembinaan pada ranting NU Kelurahan Cepaka Putih Timur. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua dan kecintaan kita pada ulama dan juga cinta kita pada umarok. Jadi antara ulama dan umarok juga para warga Cepaka Timur dan mudah diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq dan muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Eko Fiata SE selaku Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Cepaka Putih Timur. Selanjutnya sambutan kedua akan kami berikan kepada keluarga Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cepaka Putih yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Masruhin MPD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, rasanya hening banget. Kayak kita ada di jam 12 lagi pikir gitu. Gak tahu heningnya ini karena lagi damai atau lagi nunggu makan di atas gitu. Al-Muhtaromin yang kami muliakan, para ulama, guru-guru kami hadir di sini, guru kami yang termasuk juga syuriah di Cempaka Putih Timur, Ustadz Zahroni. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat, yang selama ini alhamdulillah senantiasa berbarengan dan turut menghadiri setiap kegiatan kita. Dan tentunya yang tak lupa juga kepada sesepuh yang ada di wilayah Cempaka Putih Timur, segenap pengurus Cempaka Putih Timur Ranting, termasuk juga guru kami Ustadz Junaidi Ferry Junaidi Cetasgir dan hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Maaf agak sedikit ini sambil jalan. Kalau nggak jalan derdek soalnya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, yang tentunya dalam setahun sekali kita mencoba untuk mengadakan kegiatan bersama silaturahmi antar pengurus dan seluruh jamaah Nahdlatul apapun itu bentuknya. Karena sering kali kita ingat di situ ada anggota jamaah Nahdlatul Ulama yang sifatnya struktural, ada yang sifatnya kultural, gitu kan. Nah, kita mencoba untuk menyapa semuanya setiap tahun sekali, mulai dari tingkat PWNO sampai tingkat ranting. Nah, sekilas kalau kita pahami Jamiah Nahdlatul Ulama
mungkin secara amalia sudah banyak yang memahaminya dan banyak melakukannya, cuman terkadang secara fikrah maupun secara sia-sia itu masih banyak yang belum paham. Nah, untuk Jamaah Nahdlatul Ulama itu sendiri itu mungkin secara pengurusan itu paling lengkap karena mulai dari pusat, pengurus pusat Nahdlatul Ulama PBNU sampai ke bawah anak ranting. Anak ranting itu pengurus di wilayah tingkat RW. Jadi kalau mulai dari pusat PBNU masuk wilayah PWNU, kemudian masuk kota PCNU, kemudian di bawahnya lagi sebagai penghubung MWCNU di tingkat kecamatan, di bawahnya lagi di tingkat kelurahan, di situ ada ranting NU, kemudian di bawahnya lagi itu ada anak ranting tingkat kelurahan. Makanya di mana-mana kalau ada kebutuhan terkait dengan sosialisasi, pemerintah gak jauh dari NU. Itu kalau lagi dibutuhin, terutama nanti pada saat 5 tahunan sekali, mesti rame yang menjadi objeknya NU lagi. Setelah itu selesai, ya kan? Nah, itulah siklus yang terjadi, gitu kan? Sehingga kalau dibilang yang paling miskin itu siapa, ya warga NU. Yang paling butuh siapa, ya warga NU. Cuman NU-nya yang mana, kan seperti itu. Cuman alhamdulillah banyak di antara kita semuanya ini yang banyak melakukan aktivitas yang terkadang itu terlepas dari semua kepentingan-kepentingan yang ada. Yang penting kita bergerak untuk kemaslahatan. Walaupun memang ada 1-2 orang, berarti ini kan bagian dari oknum, bukan wilayah organisasinya yang memerintahkan itu, tapi ada beberapa person yang ada di dalam organ tubuh Nahdlatul Ulama yang terkadang secara pemikiran, perilaku dan seterusnya agak sedikit menyimpang dan mementingkan dirinya sendiri. Itu memang ada, dan semua organisasian pasti ada orang-orang semacam itu. Namun yakinlah pada saat kita masuk dalam jamiah apapun dengan nawaitu islahun nafas, untuk memperbaiki diri, di situ insya Allah pasti akan ada banyak keberkahan. Karena pada saat ada dalam jamiah apapun itu bentuknya, kita sudah mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarah illa bil ta'ah. Itu sebagai sandaran kita bahwa kita harus ada dalam sebuah jamaah. Kemudian di dalam Nahdlatul Ulama sendiri pun itu juga ada yang namanya lembaga, yang terkadang ini banyak orang yang nggak paham. Lembaga itu sekitar ada 17 lembaga, itu dalam internalnya NU. Yang paling sering mungkin Lazisnu, karena sering disebut-sebut gitu kan. Tapi di situ juga ada lembaga lain, lembaga perekonomian, lembaga kesehatan, lembaga ma'arif, kemudian lembaga perguruan tinggi yang saat ini lagi banyak memberikan beasiswa. Namun banyak di antara jamaah kita yang nggak paham, baik itu mahasiswa yang internal di dalam negeri maupun beasiswa di luar negeri, baik itu di Mesir, di Maroko maupun di Cina sekarang yang paling banyak itu. Nah, itu pun jarang yang paham ini. Dan tentunya paling tidak kalau organisasi ini aktif, kepengurusannya juga aktif, cari informasi, bisa di-share ke jamaah-jamaah yang lain. Karena kita semuanya ini kan butuh akses informasi. Yang terkadang akses informasi itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Kita jarang melihat, membaca informasi yang ada. Justru sering yang kita baca itu informasi yang terkait dengan kecelakaan, pokoknya yang serem-serem lah kan gitu kan. Sementara terkait dengan hal yang positif, beasiswa untuk anak-anak kita itu jangan. Nah, ini waktu-waktu banyak beasiswa. Nanti bisa tanya di Lazisnu, bisa tanya di LP Ma'arif itu khusus untuk pesantren, bisa tanya juga di LP perguruan tinggi. Jadi ada lembaga khusus untuk perguruan tinggi, itu juga banyak beasiswa di situ. Dan kemudian di sampingnya di sini pun itu ada, ya kan? Ada yang namanya Ansor, di dalam Ansor itu ada Banser. Ya kan? Jadi Ansor itu bagian dari NU tapi menyamping, dan di dalamnya itu ada Banser. Kalau dibilang Ansor, Banser apakah NU? Iya, tapi mereka memiliki aturan-aturan sendiri, tidak sama dengan aturan yang ada di dalam tubuh NU. Ada juga di situ wilayah-wilayah, termasuk di antaranya adalah Jami'atut Thariqah Al-Mu'tabarah.
Jatman itu juga termasuk bagian dari NU. Terlepas antara Jatman A, B, C, D, udah itu bukan urusan kita, ya kan itu kan. Itu urusan mereka-mereka yang ada di sana. Yang penting kita masuk dalam jamiah satu, hanya terbatas untuk islahun nafas wa khidmatul lil ulama wal ilm wal mujtama. Hanya sebatas itu keinginan-keinginan kita. Dan khusus untuk Jamiatul Thariqah itu sendiri, kenapa muncul Jamiatul Thariqah ada bahasa al-mu'tabarah? Karena banyak juga yang ghairul mu'tabarah. Ghairul mu'tabarah kita lihat dari sisi mana? Dari sisi beberapa hal yang relatif terkait dengan masalah sense, masalah rasa. Zikir yang mungkin sama, cuman terkadang di situ ada penyimpangan-penyimpangan. Karena memang belum ada satu mursyid yang benar-benar secara sanad bisa dipertanggungjawabkan. Dan rata-rata itu masuk pada tataran aliran-aliran yang dianggap sesat itu di situ. Karena orang pada saat masuk wilayah itu zikir, al-laqaif itu pasti ada. Rasa itu pasti muncul, pendengaran sudah mulai terbuka, mata udah mulai terbuka, cuman belum paham. Yang didengar itu sumbernya dari mana? Yang dilihat itu dari mana? Jangankan gitu, Syekhona Abdul Qadir Al-Jilani pun mengalami hal yang sama. Cuman karena ada syariat, karena ada ilmu, beliau mengatakan pada saat ada suara muncul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh, cukup, gak usah zikir, cukup apapun yang kamu lakukan, silahkan, sudah tidak ada halal haram bagimu. Itu yang masuk dalam pendengaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sebelumnya itu ada cahaya. Jadi basis cahaya, basis pendengaran, kemudian basis rasa dan bau itu pasti akan kita rasakan. Kalau memang benar-benar merasakan pada saat dzikir itu sendiri. Sehingga dari sini butuh adanya seorang mursyid. Mursyid berbeda dengan ustadz, berbeda dengan mu'allim. Ya, kalau mu'allim hanya sebatas menyampaikan apa yang ada di dalam kertas, hanya transfer ke knowledge. Kalau mursyid wilayah al-basirah, makanya orang kalau masuk wilayah-wilayah Jamiatul Thariqah sudah tidak ada kata ya, tidak, itu tok jawabannya. Nggak ada mengapa, bagaimana, itu nggak ada. Karena apa? Karena sudah masuk wilayatul basirah, apa yang beliau sampaikan sesuai dengan lataif yang muncul pada diri beliau, dan itu pun tidak akan menyimpang dengan aturan-aturan syariat. Makanya pada saat masuk wilayah-wilayah ini, disitulah nanti kita akan masuk wilayah al-ihsan. Dan ini al-ihsan ini bagian dari Jamiatul Thariqah itu sendiri. Penyeimbangnya yang penuh dengan persoalan-persoalan al-Islam, kemudian muncul di situ dengan bahasa syariah. Dan wilayah syariah ini pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Makanya dalam perbedaan-perbedaan ini NU juga memiliki satu lembaga tersendiri, namanya lembaga Bahsul Masail. Bahsul Masail ini wilayatul tafkir, adu argumen di wilayah sini. Tapi kalau wilayah Thariqah sudah ada argumen, laku udah gitu kan. Gak usah perlu tanya kenapa harus ke sana, gak bisa. Tapi kalau wilayah syariah, ini kenapa halal, ini kenapa haram, ini kenapa boleh, dan seterusnya. Contoh sederhana. Sebentar lagi kita akan Idul Adha, yang berkaitan dengan itu ada korban. Muncul pertanyaan, korban kambing untuk satu keluarga boleh apa enggak? Boleh. Itu masuk wilayah-wilayah syariah, wilayah-wilayah perdebatan yang muncul di situ. Karena di situ ada hadis yang clear, gitu kan? Pada saat Rasulullah mengatakan, Allahumma hada min Muhammad li ali Muhammad. Satu, ini dari Muhammad untuk keluarga Muhammad. Yang kedua, hada min Muhammad li ummati Muhammad. Satu untuk Muhammad, dan yang kedua untuk umatnya Muhammad. Itu satu di antaranya yang menjadi landasan. Sementara selama ini kita mengatakan satu kambing, satu orang. Apakah cukup hanya boleh apa tidak? Itu pun masih ada perdebatan lagi. Boleh dengan catatan A, B, C, D. Itu. Ini wilayah syariat.
Tapi kalau wilayah ihsan, wilayah thariqah tidak melihat antara boleh apa tidak, tapi makna daripada kurban itu sendiri apa? Makna pada saat Rasulullah mengatakan ini untuk Muhammad dan ini untuk umatnya Muhammad dan ini untuk keluarganya Muhammad. Kita terkadang itu perlu melihat perspektif lain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini masuk wilayah ihsan. Kalau ihsan gak bertanya itu, tapi ingin memberikan yang terbaik dari apa yang ia punya. Bukan tanya harga lagi, pokoknya kasih yang terbaik untuk saya. Itu wilayah ihsan. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang masih syariat semacam ini, saya mau kurban uang 2 juta, dapatnya yang mana? Ini. Untuk siapa? Untuk saya, keluarga saya, A, B, C, D, E. Bahkan sekampung juga boleh. Kalau meninjau dari sisi hadis, syariat. Tapi kita di tengah-tengah, bagian dari pandangan Imam Asy-Syafi'i cukup dengan 1 untuk 1 orang. Itu yang jamak dan yang sering kita dapatkan dalam pengajian-pengajian. Cuman sekarang kan sudah mulai berkembang ar-rujuk ilal kitab was sunnah itu. Makanya pada saat kita berbicara, ini dalilnya mana, ini dasarnya mana, salah satu diantaranya adalah itu dasarnya. Kemudian Imam Malik, ini bagian dari dasar, mengatakan boleh. Imam Syafi'i mengatakan cukup satu orang. Dasarnya apa? Perspektif lain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri dan min babil ikhtiyar. Artinya kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata beliau itu ingin menunjukkan ruhul mahabbah. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, bahkan sampai mereka yang fakir miskin tidak memungkinkan untuk bisa berkorban, sudah dikasih ruang oleh Rasulullah, nggak usah sedih, sudah kekorbanin. Ini kan perspektif lain, gitu kan? Yang menunjukkan Rasulullah itu nggak ingin umatnya ini dalam keadaan sedih, karena memang tidak memiliki finansial harta. Maka di situ muncul bahasa para sahabat Rasulullah. Ketika ada sebuah perintah, sahabat ini mengatakan, ya Rasul, dzahaba ahlud dufuri bil ujur. Ya Rasul, itu orang-orang kaya enak banget ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan untuk haji, berangkat haji. Apa yang kau perintahkan untuk umroh, berangkat umroh. Yang kau perintahkan untuk infak sedekah, mereka bisa semua. Termasuk kau perintahkan untuk korban, mereka bisa melakukan. Sementara kami yang hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja kadang masih membutuhkan, masih kekurangan. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal yang sama dengan mereka? Ini kesedihan di antara para sahabat, ngiri pada saat orang melakukan kebaikan. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah mengasih beberapa alternatif, di antaranya baca tasbih, sholat subuh berjamaah, kemudian datang lebih awal pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, beberapa alternatif itu tidak akan pernah menggugurkan kewajiban yang baku. Kalau di situ ada hadis Rasulullah terkait dengan kita melaksanakan sholat Jumat, datang lebih awal, faka'anna wa hajjah tamah, seakan-akan dia telah melakukan haji sempurna. Artinya bukan berarti kalau kita sudah melakukan itu nggak perlu haji lagi. Ini wilayah syariah, boleh tidak, itu wilayah syariah. Mau manggilnya, mau pakai yang mana, terserah. Di situ konsepnya adalah dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Apapun yang masih membuat kamu ragu, udah tinggalkan. Berarti mengarah pada sebuah keyakinan. Aku yakin yang ini, udah jalankan, gak perlu tanya lagi. Apalagi kalau masuk wilayah-wilayah thariqah, ya sudah jalan aja, gak akan usul, gak akan sampai di situ. Karena masih wilayah-wilayah fikir, sementara ini wilayah-wilayah qalbiyah dan akan memberikan yang terbaik dari apa yang ia punya. Karena bukan lagi surga neraka yang menjadi impiannya. Kalau ini masih surga neraka kan gitu. Kalau saya melakukan ini balasannya apa? Kalau saya melakukan ini balasannya apa? Kan seperti itu. Kalau wilayah ini bukan itu lagi yang diminta. Masuk neraka pun gak masalah bagi wilayah-wilayah yang sudah dalam tataran at-thariqah ini, karena yang dicari cuma satu, ridho Allah, radhiyallahu anhum
Wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau Allah sudah ridho, masa iya mau masukin aku ke dalam neraka? Tapi kalau wilayah syariah al-Islam ini saya sedekah subuh pahalanya berapa? Saya sedekah pada hari Jumat pahalanya berapa? Saya sedekah kepada anak yatim pahalanya apa? Saya ngasih makan janda pahalanya apa? Ini masih masuk wilayah syariah. Sah, sah. Karena itu masih makomnya di situ. Bahkan mengatakan Islam gak pernah sholat pun itu sudah lebih baik. Gak usah dicela, makomnya di situ. Makanya kalau sudah wilayah itu ada di sini, nggak ada satu pandangan yang sifatnya itu negatif. Semuanya itu adalah positif. Karena apa? Nadratul rahmah itu yang dikedepankan. Melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan syariat yang muncul hanya doa. Melihat orang yang sholat yang muncul juga doa. Pada saat melihat bajingan, melihat koruptor dan seterusnya, pengumuman dan seterusnya, hanya doa yang muncul. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan bimbingan hidayah kepadaku, berikan bimbingan dan hidayah kepadanya. Dari sisi positif. Jadi tidak ada ruang untuk membicarakan keburukan orang lain di situ. Pun sama melihat orang soleh muncul dalam dirinya, ya Allah bimbing hamba untuk bisa sampai seperti orang itu, dan saya ingin menjadi bagian di antara murid-muridnya orang itu. Mudah ya, mursyid di sini. Gitu, nah, maka pada saat malam ini yang setiap hari Senin malam kita sudah terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan zikir, artinya mencoba untuk membuka lagi kalbu kita yang mungkin selama ini sudah mulai tertidur bukan karena apa-apa, suara-suara nurani itu sudah jarang didengar oleh telinga kita karena sudah dilapisi dengan nafsu dan juga syahwat itu sendiri. Sehingga ada adab tetap aja sampai. Padahal nurani juga udah menjerit, baik waktunya menghadap. Nurani senantiasa usul kepada Allah, cuman fisik ininya membatasi dirinya untuk melakukan itu, sehingga fisik ini diajak untuk melaksanakan syariat itu sendiri. Bentuknya adalah sholat. Dan semoga dengan hadirnya kegiatan-kegiatan semacam ini, ma'bainal iman, Islam dan ihsan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat kita sudah beriman, cara memperkuatnya adalah zikir kita yang tidak pernah terlepas dengan Asmaul Husna. Maka iman itu sendiri tidak akan pernah terlepas dengan 99 Asmaul Husna, mulai dari lafzul jalalah Allah sampai as-subur. Kalau kita sudah paham itu semuanya, pelaksanaan daripada syariatul Islam itu sendiri akan relatif lebih mudah, pun akan mengarah pada bagaimana bisa menyibak takbir dalam semua aktivitas-aktivitas ibadah kita. Muncul di situ keinginan untuk merasakan. Karena apa? Likulli syai'in halawa, segala sesuatu memiliki rasa. Sebagaimana lidah kita juga memiliki rasa. Di situ ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa apa lagi? Nah, pahit dan seterusnya. Kenapa bisa muncul seperti itu? Tapi ada orang yang mengatakan rasanya tawar semua. Makan cabai tawar, gitu kan? Kemudian makan yang manis tawar. Ada tawar semuanya. Berarti yang salah siapa? Lidahnya yang beres. Sama nurani kita juga sama. Likulli syai'in halawa. Setiap aktivitas ibadah pasti ada rasa di situ. Cuman kita belum bisa merasakan itu karena apa? Belum memperhatikan ternyata hati kita dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa merasakan setiap ibadah yang kita lakukan. Maka di situ ada ibadah yang dilakukan oleh sahabat khusus baca qul huwallahu ahad. Ada yang khusus merawat kucing, ada yang khusus sedekah. Itu bagian dari halawah yang ia rasakan sehingga tidak bisa lepas dari itu. Jadi istiqamah dalam satu titik. Nah, kita ini juga dalam proses supaya menemukan halawah pada saat melantunkan kalimat dzikir la ilaha illallah, pada saat kita membaca Allah dan seterusnya. Nah, halawah itu akan muncul kalau kita merenungkan min asma'illah, lakukan dengan istiqamah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
Mohon maaf dan terima kasih. Semoga majelis ini senantiasa ada, dan saya yakin inilah yang akan menjadi wasilah kita untuk menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Selama masih ada ahlul dzikir, insyaallah di situ rahmat Allah akan turun. Dan saya berharap nanti ini majelis juga bisa berkembang di Cempaka Putih yang lain. Kalau saat ini masih di timur, insya Allah nanti bulan depan sudah ada di barat. Kemudian nanti ada di Rawasari, kan gitu kan. Jadi pelan-pelan dan pasti. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Masruridas MPD selaku Ketua MBCNU Cempaka Putih yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah Cempaka Putih Timur, pada yang terhormat Bapak Amadeo. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikirain gak ada sambutan ini. Soalnya habis ini ya, habis materi ya, dikirain sebelum materi gitu ya, udah materi. Ini sambutan lagi nih, ya udah gak apa-apa ya. Materinya, iya materinya duluan nih jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama kita tentu panjatkan ucapan puji syukur kepada Allah Taala karena pada malam hari ini semata-mata dengan izinnya Allah kita dapat berkumpul ya di masjid yang sangat baik ini, yang adem ya. Mudah-mudahan gak bikin ngantuk ya. Amin. Kita harus bersyukur ya dengan nikmat ini. Kemudian salam bercurah perjuangan kita Nabi Muhammad SAW daripada para keluarganya, para tabiin dan kita yang ya mudah-mudahan bersyafaat ya. Ya, pertama-tama tentunya yang saya hormati para guru, para ustadz, para kiai, ya, para orang tua yang di sini mungkin tidak dapat saya sebut satu-persatu, tapi tanpa mengurangi rasa ta'zim saya. Kemudian yang saya hormati juga khususnya Ketua MWCNU Kecamatan Cempaka Putih, Ustadz Masudin, dan juga Ketua Ranting ya, Ketua Ranting ya, yang hadir beserta tentunya jajarannya Ustadz Kofianto ya dan jajaran. Kemudian alhamdulillah di sini juga yang saya hormati hadir Pak Alan dari Koramil, kemudian Ustadz Wajo ya dari DMI juga, dan seluruh warga Nahdliyin ya, yang tentunya juga tidak jelas saya sebutkan satu persatu. Ya mungkin singkat saja ya, karena Bapak-bapak belum makan kayaknya ya. Tambah ya. Ya, 8:30 belum makan ya. Jadi, kita percepat ya, tentunya saya ucapkan terima kasih ya. Ada mungkin malam ini judulnya kaderisasi ya, tadi sudah diberikan materi-materi yang luar biasa ya dari Ketua MWCNU, yang dimana tentunya kami dari pemerintah daerah sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang ditingkatkan lagi antara kita, kelurahan dan juga tentunya NU ya. Untuk di tingkat kecamatan sendiri kita juga sudah luar biasa ya Pak, dengan adanya sekretariat yang cukup representatif lah ya di percetakan negara ya. Kita sudah salah satu kolaborasi tentunya dari pemerintah juga, pemerintah daerah dan juga NU yang luar biasa sudah berhasil. Itu akan sangat perlu untuk kita tingkatkan bersama. Dan kemudian juga memang selama ini tidak banyak terlihat yang benderanya mungkin pakai bendera NU ya di dalam segala kegiatan, tapi sebenarnya orang-orang warga ini semua ya, warga Nahdliyin semua gitu ya. Cuman benderanya memang macam-macam ya di sini ya, ada yang DMI gitu ya, LPTKI juga, ya, kemudian relawan pemadam kebakaran ya, ada juga lengkap di sini. Pengurus RW juga, pengurus RT, jadi apalagi banyak ya kalau disebutin satu persatu. Iya, itu semua memang
tidak membawa benderanya gitu ya, tapi dalam setiap organisasi pasti diwarnai dengan ya, kader-kader yang luar biasa gitu ya. Jadi bukannya nggak ada ya orangnya, memang berbaur gitu ya, berbaur dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan ya. Siskamling juga ya, Siskamling kemarin yang di RW 3, RW 4 ada begadang, jubah-jubah yang tawuran ya, ikut juga sebenarnya, memang tidak dibawa benderanya, memang tidak pakai atribut banser pun nggak dipakai tuh, nggak dipakai atribut banser, tapi ikut gitu ya. Kalau tadi udah dipakai. Iya, pakai atribut RW ya, pakai pengurus RW, tapi sebenarnya banser juga gitu. Jadi memang tidak terlepaskan. Ya mudah-mudahan ya bisa terus tentunya dengan acara seperti ini, silaturahmi, konsolidasi juga kaderisasi ya bisa semakin meningkat lagi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Adeo yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita ke doa yang akan disampaikan yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Jaroni Hasan. Beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma inna asqal barakati surat al-fatihah Fatihah bainiyati liridhoillahi ta'ala ila radhi Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in syai'un ila rahman fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka bima zida. Allahumma shalli ala habibir rahman adada ma yaqulu wa barkana jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alam ya rabbi bil mustafa pada maqasidana wa firlana Muhammad ya wasi'al karami ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna 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 fa innaka khairar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma tsabbitna bil Islam wa hafazna bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubbar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rizq ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hadi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa fil akhina al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil musyrikin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil jahilin wansurna 'alal qawmil su wansur 'ala kulli umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wal fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma sallimna wal muslimin min kulli afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wa ahlina wa jamaatina kama salamun ala nuhin bil alamin. Allahumma hafazna wa hafaz ahlina wa jamaatina wa hafaz ikhwanina wa hafaz malina wa hafaz hamlina wa hafaz baitina min syarri ma khalaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mu'allima Ibrahim al hikmata limna
وعلم على أولادنا وذرياتنا علما نافعا مباركا جميلا بطاعة الله اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والأهوال والحساب يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah yang kami hormati, selanjutnya karena makanan di atas sudah siap menanti, kami persilakan para jemaah untuk menuju ke lantai 2 untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan.